A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan iman dan Islam di dada kita dan nikmat sempat untuk menuntut ilmu. Izinkan saya Thomas Mangasi Butar-Butar dengan NIM 22811301301 228113001. Saya seorang mahasiswa PJJ-PAI di semester 7. Saya akan memaparkan tentang analisis surah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 berbasis kaidah ilmu tafsir. Video atau paparan ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas UAS saya di mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hajjah Eri Khairiyah SAG MA. Paparan pertama yaitu tentang identitas ayat. Ya, identitas ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 143 yang mana artinya sudah diterjemahkan dalam Kemenak 2019. Yaitu demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam atau umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat atau Baitul Maqdis pada dahulu yang kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kemudian berikutnya yaitu tentang latar belakang dan relevansi ayat dari Al-Baqarah ayat 143, yaitu yang pertama, alasan saya memilih ayat tersebut adalah ayat ini adalah ayat multidimensi, yaitu memuat konsep teologis tentang kesaksian atau syahadah, di mana sosiologis yaitu umatan wasatan dan historikal tentang perpindahan kiblat. Sentral identitas menjelaskan posisi istimewa umat Islam yang berada sebagai umat yang di tengah. Kemudian ujian iman yang sangat nyata pada saat itu. Menggambarkan ujian kenyataan melalui perubahan hukum syariat yang konkret. Relevansi dari ayat tersebut secara kontemporer ada pendidikan menjadi dasar pembentukan karakter moderat. Wasatiyah yaitu adil dan berperan sebagai agen pembawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Kemudian di sosial keagamaan menjawab isu ekstremisme dan radikalisme dengan menegaskan identitas umat Islam yang adil, seimbang dan menjadi tauladan. Kemudian secara spiritual mengajarkan tentang hakikat ujian, bagaimana mempertahankan iman dan kepercayaan pada hikmah di balik setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul dari ayat tersebut, yaitu asbab an-nuzul dari ayat tersebut, saya ambilkan yaitu
di mana ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis Yerusalem ke Ka'bah Baitullah di Mekah pada tahun kedua Hijriah. Kemudian sumber dari riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya dengan penjelasan pada hadis yang cukup panjang, yaitu sahabat Al-Bara bin Azib. Ya, kemudian implikasi pemahaman, menjelaskan konteks historis dan psikologis umat, ya bagaimana tentang rasa berat dan kebingungan pada saat itu dan cibiran yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Kemudian menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW sebagai tolak ukur keimanan yang sejati. Kaidah yang penting di sini adalah al-ibrah bin umum allaz bil khusus as-sabab, yaitu hikmah dan hukum yang diambil dari keumuman lafaz ayat, bukan dari kekhususan sebabnya. Meski turun karena peristiwa kiblat, konsep umat wasatan dan syuhada ala an-nas berlaku secara universal di umat Islam di sepanjang zaman. Kemudian paparan berikutnya itu tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu kaidah Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Al-Quran menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Di sini saya berikan salah satu korelasinya, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 110, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Keterkaitannya itu menjelaskan konsekuensi dari menjadi ummatan wasatan, sebagai umat yang di tengah, yaitu umat yang terbaik dan yang akan membawa keberkahan, yaitu membawa kebaikan di antara umat manusia. Kemudian korelasi berikutnya itu di surah Al-Hajj, yaitu ayat 78, yang mana artinya, dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia tidak memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Keterkaitannya itu menegaskan pilihan ijtiba, yaitu ijtiba Allah dan kemudahan dalam beragama, terkait dengan hikmah pemindahan kiblat dan kesaksian. Kemudian paparan berikutnya itu tentang tafsir dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini saya berikan satu hadis relevan, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda tentang ayat syuhada ala an-nas, yaitu menjadi saksi atas manusia. Di sini bagaimana penjelasannya, yaitu Rasulullah menggambarkan pada saat itu Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan ditanya. Allah bertanya, "Sudahkah Allah berfirman pada saat itu kepada Nuh, yaitu dengan satu pertanyaan, "Sudahkah engkau sampaikan?" Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Iya." Kemudian lalu Allah bertanya kepada umatnya, dipanggil dan ditanya salah satu dari umatnya, Nabi Nuh, "Apakah telah sampai peringatan kepadamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada kami." Demikian yang dijawab oleh umat Nabi Nuh. Maka Allah berkata kepada Nabi Nuh, yaitu, "Siapa yang menjadi saksi bagimu?" Kemudian Nabi Nuh menjawab, yaitu Nabi Muhammad SAW dan umatnya. "Maka kalian umat Nabi Muhammad SAW akan bersaksi bahwa ia telah menyampaikan." Ini termaktub dalam Sahih Bukhari jilid 8, kemudian garing 101-141, yaitu nomor hadis 4487, tafsir surah Al-Baqarah, bab wa kadzalika ja'alnakum ummah wasata. Nah, fungsi hadis di sini yaitu bagaimana menjadi sebagai bayan tafsil, penjelasan perincian. Hadis ini menjelaskan secara detail bentuk kesaksian yang akan diberikan oleh Nabi Nuh
pada saat hari kiamat tentang keistimewaan umat Islam, yaitu keistimewaan umat Islam dan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW terhadap nabi-nabi terdahulu sebagai implementasi dari predikat syuhada ala annas. Kemudian di tafsir sahabat dan ulama klasik, di sini saya ambil dari referensi yaitu salah satu tafsir At-Tabari, yaitu Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, terjemah bahasa Indonesia, jilid 2 halaman 602, yaitu salah satunya dari sahabat Salim bin Junadah bin Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, katanya Hafiz bin Riyadz menceritakan kepada kami dari A'mas dari Yabarra, kemudian dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang kata artinya yaitu adil. Kemudian di penjelasan berikutnya itu dari Mujahid bin Musa dan Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, katanya Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami dari A'mas dari Abi Salih bin Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW dengan riwayat yang sama. Kemudian Ali bin Isa menceritakan kepadaku, katanya Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hafiz bin Riyas dari Abi Salih dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, itu tentang firman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ia berkata adil. Jadi seperti itu penjelasan para tafsir dari tafsir sahabat dari ranah sahabat yang menjelaskan bahwa waja'alnakum ummatan wasata itu artinya adalah adil, yaitu tidak menyebelah ke kanan, tidak menyebelah ke kiri. Nah, nanti akan dijelaskan di tafsir berikutnya. Kemudian secara analisis bahasa Arab, di sini kata kuncinya yang pertama adalah wasata. Secara bahasa berarti artinya tengah atau istilahnya adil, terpilih, terbaik, dan seimbang. Tidak condong ke ekstrim kanan, ifrat, maupun ke ekstrim kiri ifrat, maupun ekstrim kanan tafrid. Kemudian ada syuhada, bentuk jamak dari syahid, bermakna saksi. Saksi haruslah bersifat adil, ya, bersifat adil yaitu bersikap wasat. Kemudian ada lagi di sini penjelasan analisis bahasa Arabnya itu di yang qalibu ala aqibaihi, yaitu idiom berarti berbalik ke belakang, mundur. Kasarnya adalah lebih kasar lagi yaitu sebagai murtad. Jadi banyak sekali di sini penggambaran, banyak beberapa penolakan terjadi secara total pada saat itu. Kemudian secara analisis gramatikal bahwa jumlah ismiyah dalam wa kadzalika ja'alnakum memberikan makna ketetapan dan permanen atau subut status sebagai umat wasatan. Kemudian huruf lam dalam litakunu adalah lam al-ta'lil, yaitu huruf yang menunjukkan sebab, menjelaskan hikmah di balik penciptaan umat yang adil, yaitu agar mereka menjadi sebagai saksi nanti di hari kiamat. Gaya bahasa i'tilaf, i'tifat dari gaya orang ketiga yaitu ja'alna, dan kedua yaitu imanakum dalam kalimat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, memberikan efek penekanan dan penghiburan yang kuat langsung kepada mukallaf. Kemudian di sini saya akan menjelaskan analisis tafsir berdasarkan sumber tafsir. Yang pertama yaitu penerapan berdasarkan sumber, yaitu bil al-ma'tsur, yaitu riwayat, di mana di sini dominan digunakan. Penafsiran didasarkan pada Al-Qur'an yang menghubungkan dengan Al-Qur'an lain, yaitu seperti tadi contoh yaitu surah Al-Imran dan surah Al-Hajj. Kemudian hadis dengan hadis yang panjang tentang kesaksian umat di akhirat nanti, itu diriwayatkan oleh Bukhari yang tadi sudah saya paparkan. Kemudian atsar sahabat, yaitu penafsiran
Dari di sini ada kesalahan, mohon maaf dari Ibnu Abbas tentang wasatan. Tadi dijelaskan di sebelumnya, yaitu penjelasan dari Salim bin Junadah, Mujahid dan lain-lain. Kemudian di sini ada bil ar-ra'yi atau ijtihad ilmiah, digunakan untuk mengelaborasi makna wasatiyah dalam konteks kekinian serta analisis kebahasaan yang mendalam. Alasan dominasi sumber maksur ayat ini syarat dengan muatan akidah keimanan, sejarah kenabian dan predikat umat yang sangat khusus. Penafsiran memerlukan sandaran kuat dari sumber Al-Quran atau penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW serta generasi yang terbaik pada saat itu, yaitu sahabat. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya penyimpangan makna. Makna ijtihad ra'yu berperan dalam mengkonseptualkan makna-makna pokok tersebut. Secara analisis berdasarkan metode tafsir. Jadi analisis tafsir berdasarkan metode tafsir. Metode yang digunakan, yang saya gunakan saat ini, yaitu metode tahlili atau analitik. Alasan saya memilih metode ini yaitu metode yang paling komprehensif, yaitu menguraikan kandungan ayat yang kaya akan dimensi. Metode tahlili memungkinkan analisis berdetail secara aspek asbabun nuzul, munasabah, bahasa, penjelasan hadis, dan atsar hingga penarikan hukum dan hikmah. Pemaparan dengan metode tahlili, itu penafsiran dilakukan secara berurutan, secara urutan ayat dengan menganalisis secara klausa. Klausa yang pertama yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Analisis maknanya yaitu di wasat. Kemudian analisis yang kedua yaitu lanjutannya tuh litakunu syuhada 'alan nas, yaitu sebagai analisis sebagai fungsi, di mana tadi saya sudah jelaskan paparan di mana umat Islam sebagai kesaksian. Kemudian lanjutkan di wa ma ja'alna kiblata illa lina'lam, yaitu analisis ujian dan pembeda. Kemudian berikutnya di wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, yaitu sebagai analisis aspek penghiburan atau janji. Jadi di sini dijelaskan seperti tadi dijelaskan di artinya, barang siapa yang memegang teguh pada keimanannya, maka Allah benar-benar Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada manusia. Jadi pada saat itu bagi yang mempertahankan imannya, maka Allah akan menyelamatkan. Di sini ciri metode sistematis, mendalam dan mencakup semua aspek ilmu tafsir dalam menafsirkan satu ayat. Berikutnya itu analisis tafsir berdasarkan corak tafsir. Saya memilih di sini yaitu corak tafsir adabi ijtimai, yaitu sastra dan sosial. Alasan ayat ini berbicara tentang karakter sosial, karakter umat, yaitu umatan wasatan, dan peran mereka di tengah masyarakat, yaitu syuhada ala annas. Yaitu corak ini terfokus pada petunjuk Al-Quran dalam membina masyarakat dan mengatur interaksi sosial pada saat sosial. Pemaparan berdasarkan corak adabi ijtimai. Yang itu pertama, pembinaan karakter umat, kemudian kedua, fungsi sosial umat, ketiga, respon terhadap ujian sosial, dan keempat yaitu tentang moral, pesan moral pada saat itu. Pesan moral. Di ayat ini pembinaan umat yaitu menekankan pembentukan identitas karakteristik umat atau identitas kolektif umat yang moderat, adil, dan menjadi tauladan. Kemudian fungsi sosial yaitu sebagai saksi dan pemberi kesaksian yang adil atas kebenaran baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian di sini sebagai respons terhadap ujian sosial yaitu peristiwa pemindahan kiblat yang dianalisis sebagai ujian sosial yang menguatkan solidaritas internal umat dan menyaring komitmen
anggota-anggotanya. Kemudian pesan moral ayat ini yaitu menanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan bagi siapa yang teguh imannya pada saat itu, dan kasih sayang Allah akan dalam perubahan dan tantangan sosial. Kemudian paparan yang berikutnya yaitu makna hakiki dan majazi. Secara makna, ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian kami jadikan kamu umat yang pertengahan, yaitu mengandung makna majazi, yaitu makna metafora. Argumentasi ilmiahnya itu di kata ja'alnakum. Kami menjadikan kamu, tidak bermakna sebagai fisik, penciptaan fisik. Ya, maksudnya penciptaan khalaqa, tetapi bermakna sebagai hukum atau penamaan atau pemberian sifat. Ini adalah makna majaz, ya, makna perumpamaan yang disebut dengan al-ja'lu taswiri, penggambaran dan penetapan pada saat penetapan. Kemudian kata wasata, di tengah atau pertengahan, juga bersifat majazi. Dia umat Islam tidak secara fisik berada di tengah peta geografis dunia, tetapi secara sifat dan posisi hukum, mereka umat Islam itu adil dan seimbang, tidak berada di tengah di antara ekstrim spiritualisme dan materialisme, atau antara ifrat dan tafrid, yang kanan dan kiri dalam beragama. Kemudian makna majazi yang berikutnya itu justru menguatkan karena menggambarkan sifat, misi, dan karakter ideal. Dan Allah tetapkan bagi umat ini bukan sekadar deskripsi belaka. Kemudian secara kontekstual tafsir tarbawi. Nilai pendidikan Islam dari ayat tersebut yaitu pendidikan moderasi, yaitu wasatiyah, yaitu mendidik peserta didik untuk bersikap adil, seimbang, dan menolak ekstremisme dalam berpikir dan berperilaku. Kemudian pendidikan tanggung jawab sosial, kemudian pendidikan ketahanan iman, kemudian pendidikan optimisme dan kasih sayang. Sedangkan implementasi bagi guru dan peserta didik tentang ayat tersebut yaitu bagaimana untuk guru yaitu harus meneladani sifat wasat, yaitu sifat yang adil dan moderat dalam mengajar mendidik para peserta didik dengan kasih sayang, yaitu sebagai Raufur Rahim, dengan merancang pembelajaran yang menguatkan identitas positif ke peserta didik. Sedangkan untuk peserta didik yaitu sebagai diharapkan menjadi sebagai pribadi yang percaya diri dengan identitas keislamannya yang moderat, adil, dan siap menjadi perubahan positif, yaitu syuhada ala annas, di tengah lingkungan masyarakat yang tangguh dan dalam menghadapi ujian. Jadi kesimpulannya adalah, yaitu pertama, ringkasan makna Surah Al-Baqarah ayat 143 yaitu menetapkan umat Islam sebagai umat pertengahan, yaitu wasatan yang adil dan terpilih, dan tugas menjadi saksi dan kebenaran bagi seluruh manusia. Peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah itu adalah sebagai melatar belakangi merupakan ujian pembeda antara pengikut sejati Rasulullah yang berpaling nanti terlihat di ayat tersebut, dengan jaminan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman para pengikut Rasulullah pada saat itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya pada saat itu pada hambanya. Kemudian yang kedua yaitu metode sumber dan corak, yaitu metode tahlili. Kemudian untuk menganalisis mendetail dan komprehensif. Kemudian sebagai sumber dominan yaitu bil al-ma'thur, Quran, hadis, dan atsar, diperkuat dengan bi ar-ra'yi secara ilmiah. Kemudian coraknya itu ada bi ijtima'i, menonjolkan pesan pembinaan masyarakat dan karakter umat, yang mana sekarang masih bisa kita korelasikan yaitu dengan moderasi beragama. Ya, bagaimana kita harus melakukan sebagai umatan wasatan, ya, sebagai umat
pertengahan, pembeda. Jadi kita tidak bisa uh, sebagai menyebelah ke kanan atau menyebelah ke kiri ya. Kemudian berikutnya yaitu hikmah utama dari ayat-ayat ini adalah merupakan landasan identitas dan misi umat Islam, menjadikan komunitas yang adil, seimbang, dan berperan aktif membawa kemaslahatan bagi seluruh alam dan keteguhan iman di tengah segala ujian. Dan berikutnya ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya ambil, yaitu salah satunya dari Al-Quranul Karim, keluaran dari Kementerian Agama tahun 2019 dengan terjemahannya. Kemudian ada tukilan kutipan dari Zubdatut Tafsir min Fatil Qadir, yaitu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. Kemudian ada Tafsir Al-Madinah Munawwarah, Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Kemudian dari jurnal Ilmu Al-Quran karya Freddy Susilo dan kawan-kawan yang berjudul Ummatan Wasatan menurut Hamka dan Tobari, studi komparasi tafsir Al-Azhar dan tafsir At-Tobari terhadap surat Al-Quran, yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 143, yaitu jurnal tahun 2024. Yang terakhir yaitu dari tafsir At-Tobari sendiri, yaitu Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran terjemah bahasa Indonesia. Demikian pemaparan yang saya buat. Apabila banyak kesalahan dan kekhilafan, itu dari saya pribadi. Semoga tugas UAS ini bisa menjadi saya jadikan sebagai saya aplikasikan ke diri saya pribadi di keseharian saya. Apabila banyak kesalahan dan kekhilafan, itu dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.